Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam. Nah, di sini kami akan jelasin pandangan kami tentang manajemen transisi dan perubahan. Nah, ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Berliana, Mardika, Ersyad, Faris Yoga, Fazril Rizky, dari Ki Alexander. Nah, yang nantinya kita akan kami bahas itu ada 4 topik, yaitu yang pertama ada paradigma dalam mengolah transisi, yang kedua paradigma dalam mengubah pola pikir, yang ketiga roadmap manajemen perubahan dan transisi, dan yang terakhir adalah sekilas manajemen perubahan yang efektif. Nah, ya untuk yang pertama yaitu mengapa perlu sih atau apa itu paradigma dalam mengelola transisi. Pemimpin atau manajer masa kini itu harus menghadapi perubahan atau transisi yang cepat dan kontinu. Manajemen yang menghadapi keputusan besar tidak dapat lagi mengacu pada rencana pengembangan sebelumnya sebagai panduan. Manajemen itu harus memperhatikan perubahan secara kontinu di lingkungan dan organisasi, menilai perubahan dan mengatur perubahan. Mengatur perubahan itu bukan berarti hanya mengontrol perubahan saja, tapi lebih kepada memahami perubahan, beradaptasi terhadap perubahan, dan menuntun perubahan jika memungkinkan. Nah, terdapat 3 jenis perubahan atau 3 jenis transisi. Yang pertama yaitu cyclical. Nah, cyclical itu perubahan yang mencoba melihat bahwa perubahan sosial itu nggak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat itu terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Contohnya seperti siklus ekonomi, pasar saham, politik, tren sosial, atau hal-hal lainnya. Dan yang kedua itu ada jenis perubahan struktural. Perubahan struktural adalah salah satu bentuk dari perubahan yang direncanakan. Lebih tepatnya perubahan ini diyakini akan terjadi karena adanya dorongan atas perkembangan dari organisasi yang ada di wilayah tertentu atau masuknya pengaruh yang signifikan atas relasi kekuasaan yang didapat. Nah, yang terakhir ada 3 jenis perubahan transformasional. Perubahan ini bertujuan agar organisasi itu tetap hidup dengan mengembangkan kemampuan untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri secara berkelanjutan. Nah, ada 3 tahap proses transisi. Yang pertama yaitu the ending phase tahap yang terkait dengan usaha meninggalkan sistem lama yang selama ini dipergunakan. Yang kedua ada neutral zone terkait dengan usaha memperoleh dukungan dan sebanyak mungkin orang di dalam organisasi untuk melakukan transisi. Dan yang ketiga, new beginning phase. Nah, tahap ini itu terkait dengan penerapan atau implementasi sistem baru yang disertai dengan usaha untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sistem tersebut. Nah, selanjutnya boleh dijelaskan oleh Mas Riki. Pada perjalanan manajemen transisi harus dilakukan dengan memperhatikan semangat empati. Masalah yang sering timbul yaitu pada saat berada di wilayah netral. Jika proses transisi terlampau lama, maka dilakukan dukungan yang semestinya dari para stakeholder proyek, maka sumber daya yang dibutuhkan akan semakin besar, sehingga berakibat pada meningkatnya kebutuhan biaya yang bersangkutan. Pada akhirnya akan menurunkan nilai manfaat yang dirasakan oleh para sponsor proyek. Penyebab utama pada zona ini adalah karena adanya ketidakpastian dan ketakutan akan terjadinya kegagalan, sehingga bertambah pada usaha transisi yang dilakukan. Satu-satunya cara ampuh untuk mempercepat proses ini adalah secepat mungkin meyakinkan orang akan manfaat dari perubahan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu terkait paradigma dalam mengubah pola pikir. Paradigma dalam mengubah pola pikir merupakan suatu hal penting untuk mereka yang sedang terlibat dalam suatu proses perubahan dalam memahami 2 pertanyaan pokok. Pertanyaan tersebut yaitu mengapa harus berubah dan mengapa harus sekarang berubahnya. Alasan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu perubahan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi yang ingin bertahan dan berkembang, dan perubahan pada dasarnya menguntungkan semua pihak karena dilakukan terhadap proses atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja bisnis. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, mengapa perubahan harus dilakukan sekarang, yaitu dapat menggunakan pertanyaan sebanding seperti
apa yang terjadi jika perubahan tidak dilakukan, yang mana menyebabkan organisasi tidak berkembang atau kalah saing dengan yang lainnya. Dan apa ruginya melakukan perubahan? Tentu saja suatu organisasi akan sangat diuntungkan apabila berhasil melakukan perubahan. Next. Menurut Carr, tahun 2003 dalam tulisannya di Harvard Business Review edisi bulan Maret berjudul IT Does Not Matter, manfaat signifikan dari TI bagi bisnis tidak akan dapat diperoleh melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sebuah entiti infrastruktur, melainkan dapat dirasakan jika teknologi informasi dapat berkembang sebagai sebuah perangkat unik berlandaskan kekayaan intelektual. Implementasi dalam proyek teknologi informasi akan berhasil apabila tujuan, sumber daya manusia, dan proses menuju manfaat untuk bisnis perusahaan teknologi informasi tersebut dapat diterapkan secara bersamaan. Terdapat beberapa faktor penghalang dalam melakukan perubahan. Yang pertama yaitu suatu organisasi terjebak dalam zona nyamannya. Yang kedua yaitu takut terhadap hal yang tidak pasti. Yang ketiga yaitu susah merubah kebiasaan sehari-hari. Keempat yaitu tidak ada komunikasi mengenai manfaat perubahan. Kelima, memilih orang yang salah untuk mengkomunikasikan perubahan. Dan yang terakhir, tidak melakukan perubahan ketika perubahan perlu dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah Roadmap Manajemen Perubahan dan Transisi. Bignell dari Cambridge University mempelajari model Kotter sebagai referensi dasar riset yang dilakukannya mengenai proses perubahan yang berhasil, terutama yang terkait dengan aspek-aspek seperti integrasi teknologi informasi di era global, terstrukturisasi divisi bisnis, bisnis proses reengineering, dan proses merger dan akuisisi internasional. Ada 5 fase utama dalam roadmap manajemen transisi. Yang pertama adalah stagnation, yaitu keadaan di mana terjadi suasana depresi atau hiperaktif di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah preparation, yaitu keadaan di mana para pimpinan mulai mencoba merencanakan dan mengkomunikasikan perubahan yang dimaksud. Yang ketiga, implementation, yaitu keadaan di mana berbagai inisiatif perubahan dilakukan oleh sejumlah besar orang di dalam organisasi pada berbagai level manajemen. Dan yang selanjutnya yaitu determination, yaitu keadaan di mana terjadi konflik, pertengkaran, kegagalan, dan keberhasilan yang tidak signifikan. Yang terakhir adalah Freeton, yaitu keadaan di mana manfaat dari perubahan benar-benar dirasakan. General Electric USA menggunakan model manajemen perubahan yang didasarkan pada paradigma Ulrich pada tahun 2001 yang dipakai sebagai referensi acuan model Kotter, di mana model ini telah terbukti ampuh untuk diterapkan di dalam proyek berbasis teknologi informasi. Model tersebut diperlihatkan pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya, menurut Kras pada tahun 2003, dalam menerapkan proyek teknologi informasi yang berhasil, diperlukan pemahaman dalam fundamental yang kokoh terhadap seluk-beluk manajemen proyek. Alasan utamanya yaitu kebanyakan pemilik usaha atau business owner tidak paham mengenai tentang konsep perbaikan kinerja proses dan perubahan. Sementara para CEO atau Chief Information Officer diketahui mudah dalam memahami perangkat teknologi yang dimilikinya. Dalam kunci keberhasilan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegagalan akan penyelenggaraan proyek teknologi informasi dapat direduksi atau dihilangkan jika diserahkan kepada para profesional yang memahami benar teori, konsep, dan implementasi manajemen proyek. Di satu sisi, Project Management Officer atau PMO dan berbagai perangkat teknologi yang canggih lainnya telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan proyek tersebut. Sementara di sisi lain, yaitu kunci sukses terletak pula pada komitmen perusahaan dalam menginvestasikan sebagian uangnya dalam mendidik para calon manajer proyek yang profesional. Berikut ini menurut Ira Grossman dari Emergion LLC di Troy, New York, menawarkan solusi dalam membuat manajemen perubahan yang efektif. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu get the number. Cara terbaik dalam mencegah target proyek yang tidak realistis, yaitu dengan cara melihat data dari proyek
yang serupa yang telah selesai dilaksanakan. Yang kedua yaitu si software interdependensi. Banyak orang lupa bahwa dalam proyek pengembang software, misalnya proyek yang terjadi tidaklah bersifat linear, melainkan geometris. Di sini ada Knowledge is not cheap, yaitu perlu diperhatikan sungguh-sungguh kompleksitas dari komunikasi antar manusia yang terjadi di dalam lingkungan proyek teknologi informasi. Ada benchmark project performance, yaitu para analis proyek teknologi informasi sangat paham dan mampu dalam menghasilkan data makro terkait industri yang bersangkutan. Selanjutnya, walk the talk. Itu perlu diingat bahwa para pekerja proyek biasanya akan nampak takut diukur kinerjanya, kecuali mereka diberitahu secara baik-baik bahwa ukuran tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja produktivitas perusahaan. Dan ada terakhir, monitor performance quickly, itu mengawasi kinerja seluruh proyek teknologi informasi yang ada secara real time, bukan sekedar bulanan atau semesteran. Intinya adalah agar yang bersangkutan masih sempat mengatasi permasalahan yang timbul karena telah jauh-jauh hari diketahui. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.